أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlas sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Surat An-Naba terdiri dari 40 ayat. Ayat 1 hingga ayat 30 menjelaskan tentang peristiwa kiamat itu tidak perlu diragukan, karena bukti kekuasaan Allah dapat disaksikan di alam seperti bumi yang terhampar, gunung-gunung sebagai pasak bumi, manusia yang berpasangan, tidur digunakan untuk istirahat, malam yang gelap, siang untuk mencari kehidupan. Di atas ada 7 langit yang kokoh, matahari sebagai pelita yang menerangi bumi. Dari awan keluarkanlah hujan yang tercurah agar biji-bijian tumbuh dan kebun-kebun menjadi rindang. Pembahasan kedua tentang hari pemisah antara kaum mukmin dan kafir, yaitu hari kiamat, sudah ditentukan waktunya. Pada hari itu ditiupkanlah sangkakala, maka manusia datang berduyun-duyun, langit terbelah dan gunung-gunung pun hancur lebur. Yang ketiga membahas tentang neraka jahanam yang selalu mengintai dan jadi tempat kembali orang-orang yang melanggar sistem Allah. Mereka tinggal di dalamnya, tidak diberi udara dingin dan minuman kecuali air panas dan nanah sebagai balasan yang setimpal. Mereka sewaktu di dunia tidak berharap akhirat, menolak Al-Quran dengan keras dan tidak mau menjadikan sebagai sistem hidupnya. Pembahasan keempat, Allah menghitung segala perbuatan manusia dalam kitab catatan mereka. Orang yang kafir kepada Allah akan merasakan azab neraka yang semakin lama semakin bertambah. Di ayat 31 hingga ayat 40 menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa di hari kiamat akan sukses besar. Mereka masuk surga dengan segala fasilitas istimewa, seperti yang diceritakan dalam surat Al-Waqi'ah dan sebagainya. Surga itu balasan dari iman dan amal soleh. Maka pada hari kiamat nyata bahwa Allah lah penguasa tunggal jagat raya ini. Pada hari itu kaum kafir akan menyesal dan ingin menjadi tanah saja. Pembahasan selanjutnya pada surat An-Nazi'ah ayat 1 hingga 15 yang menjelaskan bahwa Allah bersumpah dengan para malaikatnya yang penyabut nyawa, yang turun, yang mendahului, yang mengatur urusan sembari menjelaskan kepada manusia bahwa peristiwa kiamat itu sangatlah dahsyat dan mengerikan. Tak satu pun manusia dapat lari atau menghindar darinya. Pada hari itu, hati manusia sangat takut dan pandangan mereka tertunduk. Kaum kafir harap-harap cemas dikembalikan ke dunia. Pada hari itu, manusia hidup kembali dengan 1 kali tiupan saja. Sedangkan ayat 15 menyinggung kisah Nabi Musa dan diteruskan hingga ayat 26. Ayat itu berbicara tentang Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun, semoga ia mendapatkan hidayah. Namun Fir'aun memilih untuk ingkar, durhaka dan bahkan mengklaim diri sebagai Tuhan tertinggi kaumnya. Maka Allah
azab Fir'aun di dunia dan di akhirat. Selanjutnya menjelaskan tentang bagaimana Allah mengajak manusia memikirkan penciptaan angkasa yang lebih besar dari penciptaan manusia, sistem siang dan malam melalui matahari. Dia jadikan bumi terhampar dan tempat penampungan air. Di atasnya tumbuh berbagai tumbuhan dan gunung-gunung yang kokoh, semuanya untuk sumber kehidupan manusia dan binatang ternak mereka. Ayat 34 hingga 46 menjelaskan di hari kiamat nanti manusia akan teringat apa yang mereka kerjakan semasa hidup di dunia, dan di neraka akan diperlihatkan kepada mereka. Orang yang anti sistem Allah dan mementingkan kehidupan dunia akan masuk neraka. Orang yang takut pada Allah dan mampu mengatur syahwatnya, maka akan masuk surga. Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Tugas Rasulullah hanya memberi peringatan. Nanti mereka juga akan menyadari kehidupan dunia ternyata hanya sebentar saja. Surat Abasa ayat 1 hingga ayat 42 menceritakan tentang Allah menegur Rasulullah SAW yang mengabaikan Abdullah bin Umi Maktum yang buta karena sedang mendekati pemuka Quraisy. Ini adalah pelajaran berharga bagi para dai agar tidak mengutamakan orang kaya dan berpangkat daripada orang miskin dan lemah, karena tidak ada yang tahu siapa yang akan mendapatkan hidayah. Untuk itulah Allah juga menjelaskan kenapa manusia kafir kepada Allah. Bukankah Allah ciptakan mereka dari satu sel sperma, membatasi umurnya, mematikan, dan kemudian membangkitkan dari kubur kapan dia kehendaki. Makanan dari hujan yang turun ke bumi, kemudian ditumbuhkan di atasnya biji-bijian, anggur, sayuran, zaitun, kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan yang dahsyat. Semua itu untuk kehidupan mereka. Ayat terakhir 33 dan 42 menjelaskan nanti saat kiamat terjadi, seseorang akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang akan sibuk dengan urusan masing-masing. Pada hari itulah wajah yang berseri-seri, ketawa dan gembira. Ada pula yang tertutup debu dan hitam pekat. Mereka adalah kaum kafir dan pendosa. Penjelasan selanjutnya tentang surat At-Takwir ayat 1 hingga ayat 29 yang menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama, Allah bersumpah bahwa peristiwa kiamat itu amat dahsyat. Matahari digulung, bintang berjatuhan, gunung berterbangan, unta-unta bunting ditinggalkan, binatang-binatang liar dikumpulkan, laut dipanaskan, nyawa dipertemukan dengan badan, anak-anak wanita yang dibunuh ditanya apa salah mereka dibunuh. Buku catatan disebarkan, langit dilenyapkan, neraka dinyalakan, dan surga didekatkan. Pada hari itu manusia akan mengetahui apakah kebaikan atau kejahatan yang membawa mereka. Yang kedua, Allah bersumpah dengan bintang, malam, dan subuh bahwa Al-Quran itu benar-benar firman-Nya yang dibawa oleh malaikat Jibril yang memiliki kekuatan dan kehormatan di sisi Allah dan memiliki sifat amanah. Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu itu bukanlah seorang yang gila, malaikat Jibril, dan tidak kikir dalam menjelaskan wahyu. Al-Quran itu bukanlah ucapan setan, di mana akal manusia yang menolaknya. Ia adalah peringatan bagi jin dan manusia, khususnya bagi orang yang ingin lurus jalan hidupnya. Manusia tidak bisa berkehendak kecuali berdasarkan kehendak Allah. Surat selanjutnya, surat Al-Infitar, menjelaskan tentang peristiwa kiamat yang sangat dahsyat juga. Langit terbelah, bintang-bintang bertebaran, laut diluapkan, dan kubur dibongkar. Pada hari itu manusia akan mengetahui apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka lalaikan. Sebab itu, kenapa Anda, kita semuanya tertipu masalah Tuhan pencipta yang maha mulia.
Dia menciptakan kita dengan sempurna, seimbang dan sebaik-baik bentuk. Sebenarnya kita mengingkari hari pembalasan. Ingat, ada malaikat yang menjaga dan mencatat semuanya apa yang kita kerjakan. Untuk itu, jangan sampai mengingkari hari pembalasan itu. Adapun orang-orang yang iman, yang baik, soleh, akan didekatkan kepada kenikmatan surga. Sebaliknya, orang yang durhaka akan masuk neraka. Mereka akan masuk ke dalamnya pada hari pembalasan dan tidak dapat menghindar. Pada hari itu tidak ada lagi orang yang dapat menguasai dirinya. Pada hari itu semua urusan mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mutaffifin ayat 1 hingga ayat 6 menjelaskan tentang etika jual beli. Nerakalah bagi orang-orang yang curang dalam jual beli. Di antaranya, biailah sebagai pembeli maka ia minta dipenuhi takarannya, dan bila sebagai penjual maka ia kurangi. Nah, inilah tanda orang-orang yang curang. Apakah ia mengira nanti tidak akan dibangkitkan pada hari yang amat besar persoalannya, yakni hari kiamat? Pada hari itu manusia semuanya bangkit menghadap Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Ayat 7 hingga ayat 34 menjelaskan kitab catatan kaum kafir bernama Sijjin. Di dalamnya tertulis semua amal kejahatan mereka. Orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan pada hari kiamat akan celaka, karena mereka melampaui batas, pendosa, dan menuduh Al-Quran cerita dongeng belaka. Hati mereka berkarat akhirat dosa-dosa yang mereka lakukan. Di akhirat mereka tidak akan melihat Allah dan akan masuk neraka sebagai balasan dosa yang mereka lakukan. Ayat 18 hingga 34 menjelaskan kitab catatan kaum mukmin yang beramal soleh bernama Illiyin. Di dalamnya dicatat semua amal ibadah mereka, disaksikan oleh para malaikat yang dekat dengan Allah. Mereka berada dalam kenikmatan, duduk di atas dipan sambil melepaskan pandangan sejauh mata memandang. Wajah mereka bersinar, tanda kesenangan dan kebahagiaan. Kepada mereka diberikan minuman khamr, pilihan yang masih tersegel dengan kasturi. Campuran minumannya dari mata air yang diminum oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang mengolok-olok dan menuduh kaum mukmin sesat di dunia pada hari itu akan ditertawakan oleh kaum mukmin. Surga inilah yang layak bagi manusia, khususnya kaum mukmin, untuk diperebutkan dalam rahimnya, bukan kehidupan dunia yang fana. Ayat 35 hingga 36 menjelaskan tentang orang-orang mukmin yang duduk di atas dipan-dipan sambil melihat Allah, sedangkan kaum kafir mendapatkan balasan yang setimpal dengan mereka apa yang mereka lakukan itu. Selanjutnya surat Al-Insyiqaq ayat 1 hingga ayat 25 menjelaskan lagi tentang peristiwa kiamat yang sangat dahsyat. Kehancuran langit dan bumi adalah bukti kepatuhannya kepada Allah. Manusia disadari atau tidak akan kembali kepada Allah, dan tidak satu pun yang dapat menghindar. Orang yang diberikan kitab catatan amalnya di mahsyar nanti dari sebelah kanan bertanda akan mendapatkan hisab yang mudah dan akan ditemukan dengan keluarganya yang beriman dan gembira. Sebaliknya, orang yang diberikan kitab catatannya dari belakangnya, maka ia akan berteriak menghadapi kebinasaan dan masuk neraka. Waktu itu di dunia ia disibukkan keluarganya dari menyembah Allah dan beramal soleh lainnya, serta tidak yakin kembali kepadanya. Allah menyaksikan semua tingkah laku manusia dan bersumpah bahwa manusia itu akan melalui tahapan-tahapan sampai dikumpulkan di akhirat. Orang yang tidak beriman dan tunduk kepada Allah akan mendapatkan azab neraka. Yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala selama-lamanya di surga. Surat Al-Buruj
ayat 1 hingga 22 menjelaskan tentang yang pertama, Allah bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang, hari kiamat, hari Jumat, dan hari Arafah, karena murka kepada penguasa kafir Najran di Yaman yang membangun parit dan menyalakan api unggun untuk menyiksa segolongan pemuda beriman agar mereka kembali murtad dan menganut agama yang musyrik. Yang kedua, tentang kebencian dan kejahatan yang dilakukan penguasa Najran terhadap para pemuda itu hanya karena para pemuda itu beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah menyaksikan kejahatan itu. Yang ketiga, tentang orang-orang yang menyiksa dan membunuh kaum mukmin kemudian tidak bertobat kepada Allah. Bagi mereka azab neraka dan azab yang membakar. Sebaliknya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya berbagai sungai. Itulah kesuksesan besar tanpa batas. Azab Allah itu sangat keras. Dia akan memulai penciptaan manusia dan mengembalikan mereka ke akhirat. Dia pengampun lagi penyayang, pemilik arsy yang mulia, berbuat apa yang dikehendakinya, seperti terhadap Fir'aun, kaum Samud. Kaum kafir itu tidak akan lepas dari kontrol Allah. Untuk itu, solusi kehidupan ini ada di dalam Al-Quran yang mulia sejak berada di Lauhil Mahfuz. Kita masuk pada surat At-Tariq ayat 1 hingga ayat 17 yang menjelaskan tentang kebenaran hari kiamat dapat melalui pengamatan penciptaan manusia. Pada hari kiamat, semua rahasia manusia dibeberkan dan mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Al-Quran itu pemisah antara hak dan batil. Kaum kafir yang membuat tipu daya terhadap Al-Quran akan menghadapi tipu daya Allah, cepat atau lambat. Sedangkan dalam surat Al-A'la ayat 1 hingga 15 menjelaskan Allah memerintahkan Rasulullah SAW dan umatnya agar mensucikan namanya yang maha tinggi, karena dialah yang menciptakan manusia dengan sempurna, dengan batas tertentu, dan memberi mereka petunjuk. Allah menjamin dan menjaga hafalan Rasulullah SAW atas Al-Quran dan memudahkannya. Tugas beliau hanya menyampaikan Al-Quran. Orang yang takut pada Allah akan menerimanya, dan yang menjauh darinya akan masuk neraka dan tersiksa di dalamnya. Menyucikan diri atau tazkiyatun nafas menjadi kunci, yakni kunci kesuksesan. Zikrullah atau zikir kepada Allah, mengingat Allah, dan salat adalah sumber ketenangan jiwa. Sedangkan ayat 16 hingga 19-nya dari surat Al-A'la ini menjelaskan bahwa banyak manusia yang mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Padahal akhirat itu jauh lebih baik dan kekal. Masalah ini sudah Allah jelaskan dalam wahyu-wahyu sebelum Al-Quran, seperti suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Musa, dan kitab-kitab pendahulunya seperti kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Surat Al-Ghashiyah pada ayat 1 hingga 26 menceritakan tentang hari kiamat nanti. Manusia terbagi dua. Yang pertama, orang yang wajahnya tertutup debu hitam, tertunduk lesu, dan amalnya di dunia tidak diterima karena menyekutukan Allah dengan manusia maupun dengan yang lainnya. Ia masuk api neraka yang amat panas, diberi minum dengan air yang amat panas, makanan dari buah berduri, dan menambah rasa lapar. Keduanya orang yang wajahnya berseri-seri karena amal ibadahnya diterima. Ia berada dalam surga yang tinggi, tidak mendengarkan ucapan yang sia-sia. Terdapat mata air yang mengalir tanpa henti, bangku-bangku yang tinggi, gelas-gelas yang siap pakai,
bantal-bantal yang tersusun rapi, dan permadani-permadani yang terhampar di mana-mana. Pembahasan kedua, agar manusia dapat meyakini kebenaran akhirat. Allah menyuruh kita untuk meneliti bagaimana unta diciptakan, langit ditinggikan, gunung-gunung ditegakkan, dan bumi dihamparkan. Semua itu cukup sebagai bukti bahwa Allah lah pencipta alam dan semua isinya. Dia telah menciptakan akhirat sebagai tempat kembali manusia. Sebab itu tugas Rasulullah SAW dan para ulama penerusnya menyampaikan peringatan, dan Al-Quran bukan memaksakan. Orang yang kafir akan azab Allah dengan azab yang amat besar. Kepadanya mereka dikembalikan, dan Dia yang akan menghisab mereka. Dalam surat Al-Fajr ayat 1 hingga 23, Allah menjelaskan tentang yang pertama, Allah bersumpah dengan waktu fajar dan sebagainya untuk menegaskan bahwa Ia telah memusnahkan kaum Ad, kaum Iram, kaum Samud, dan Fir'aun dan bala tentaranya, karena menerapkan sistem kekufuran di negeri-negeri mereka dan melakukan kerusakan yang banyak di atas muka bumi ini. Sungguh Allah benar-benar mengawasi. Ayat 15 hingga 23 menjelaskan di antara karakter manusia ialah apabila diuji dengan kelapangan rezeki, mereka menduga Allah memuliakan mereka. Jika diuji dengan kesempitan rezeki, mereka mengira Allah menghinakan mereka. Sebenarnya mereka pelit, tidak mau memuliakan anak yatim, saling mendukung dalam memberi makan kaum miskin, menguasai harta waris dengan cara apapun, dan sangat mencintai harta. Ayat 21 hingga 23 menjelaskan ketika bumi digoncangkan, Allah memutuskan perkara manusia dan para malaikat berbaris di hadapan Allah, dan neraka sudah di depan mata. Manusia akan sadar, namun sudah terlambat. Surat Al-Fajr ayat 24 hingga 30 meneruskan sebelumnya terkait kesadaran manusia muncul pada hari kiamat. Mereka menyayangkan diri mereka mengapa di dunia tidak beriman dan beramal saleh. Pada hari itu azab Allah sangat dahsyat. Tapi kaum mukmin yang beramal saleh dikatakan pada mereka, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan penciptamu, masuklah ke dalam golongan hambaku yang saleh, dan masuklah ke dalam surga. Seruan ini juga disampaikan kepada mereka saat menghadapi sakaratul maut. Surat Al-Balad ayat 1 hingga ayat 20 menjelaskan bahwa Allah bersumpah dengan negeri Mekah bahwa Ia menciptakan manusia dengan sempurna. Tapi manusia mengira mereka bebas membelanjakan harta dan tidak akan dimintakan pertanggungjawabannya, dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya. Padahal Allah membekali mereka dengan dua mata, lidah, dua bibir, dan dua jalan, yakni jalan kebaikan dan keburukan. Orang yang beriman memerdekakan budak, memberi makan pada saat kelaparan, anak yatim dari kerabat dan kaum miskin yang melarat, dan saling menasihati dengan kesabaran dan kasih adalah golongan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang menolak Al-Quran adalah golongan yang dimurkai Allah dan akan masuk neraka. Masuk kepada surat Asy-Syams ayat 1 hingga 15. Allah bersumpah dengan matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan diri manusia yang cenderung kepada kebaikan. Inilah fitrah sesungguhnya manusia, karena fitrah yang terbaik adalah fitrah yang menunjukkan kepada kebaikan.
bahwa jalan hidup ini ada dua, yakni kedurhakaan dan ketaatan. Orang yang sukses ialah yang berhasil menyucikan dirinya dari syahwat. Orang yang gagal ialah yang mengotori dirinya dengan dosa. Sebelum kita, Allah hancurkan kaum Samud karena tidak mampu menyucikan diri mereka dari syahwat. Akhirnya mereka melawan perintah-perintah Allah dan menyembelih unta yang dilarang Allah untuk diganggu. Lalu mereka Allah musnahkan hingga rata dengan tanah. Surat Al-Lail ayat 1 hingga ayat 14 menjelaskan bahwa Allah bersumpah dengan malam, dengan siang, laki-laki dan wanita, bahwa usaha manusia itu ada yang baik dan ada yang buruk. Orang yang memberikan sebagian hartanya di jalan Allah, bertakwa pada Allah dan meyakini balasan dan surga, maka Allah akan mudahkan baginya jalan kebaikan, takwa dan surga. Adapun orang yang kikir, sombong pada Allah, mengingkari balasan dan surga, maka Allah akan mudahkan baginya jalan kedurhakaan, kekufuran dan neraka. Padahal harta tidak akan berguna sama sekali dalam menghadapi kematian. Allah sudah menjelaskan halal dan haram, petunjuk dan kesesatan. Dunia dan akhirat ini milik Allah dan mengingatkan kita kepada neraka yang menyala-nyala. Ayat 15 hingga 21-nya membicarakan tentang neraka yang menyala-nyala. Yang masuk di dalamnya ialah orang yang celaka, yang mengingkari kehidupan akhirat dan menjauhi sistem Allah dalam menjalankan kehidupan dunia. Adapun orang yang bertakwa, menunaikan zakat hartanya dan menginfakkan hartanya hanya karena Allah, maka ia akan meraih keridhaan Allah dan surganya. Surat Ad-Duha ayat 1 hingga ayat 11 menjelaskan bahwa Allah bersumpah dengan waktu duha dan malam, bahwa terhentinya wahyu sementara bukan berarti Allah meninggalkan dan marah kepada Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah hampir 6 bulan lamanya tidak diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu surat Duha ini sebagai pembuka. Allah menekankan bahwa kehidupan akhirat itu yang terbaik dibandingkan kehidupan dunia. Allah akan melimpahkan nikmatnya kepada Nabi dan umatnya yang beriman dan beramal saleh di akhirat kelak. Kemudian Allah mengingatkan Nabi pada karunia-Nya yang begitu banyak kepadanya, seperti hidup dalam keadaan yatim, lalu Allah lindungi dalam keadaan sesat dan seterusnya. Dalam surat Al-Insyirah ayat 1-8 menjelaskan betapa besarnya karunia Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya melapangkan hatinya, mengampunkan segala dosanya yang menjadi beban baginya, dan mengangkat derajatnya dengan menyertakan sebutan namanya dengan nama Allah, khususnya pada 2 kalimat syahadat. Sebab itu yakinlah tidak ada kesulitan itu yang tidak berakhir. Kesulitan itu selalu didampingi dengan kemudahan. Surat At-Tin ayat 1 hingga 8 menjelaskan bahwa Allah bersumpah dengan pohon tin, zaitun, bukit Sinai, dan Mekah yang aman, bahwa Ia menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Allah akan memasukkan mereka ke neraka kecuali yang beriman kepadanya dan beramal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Sebab itu tidak ada alasan manusia menolak kebenaran hari pembalasan. Sungguh Allah Maha seadil-adilnya. Surat Al-Alaq adalah wahyu pertama yang diterima Rasulullah, yakni 5 ayat yang menjelaskan tentang prinsip belajar yang benar,
yang membentuk karakter seorang mukmin. Ilmu yang dilandasi dengan ikhlas kepada Allah dan mempelajari kebesaran Allah dalam proses penciptaan manusia dan juga alam semesta akan melahirkan keimanan sampai ke derajat yakin. Ilmu adalah salah satu bukti maha pemurahnya Allah pada manusia. Tanpa diajarkan Allah, manusia tidak mungkin mempelajari ilmu. Ayat 6 hingga ayat 19 dari surat Al-Alaq menjelaskan bahwa manusia yang tidak mau mencari ilmu karena Allah dan tidak memahami kebesaran Allah adalah menantang Allah karena melihat dirinya tidak membutuhkan Allah, apalagi hartanya banyak, padahal ia pasti kembali kepada Allah. Abu Jahal contohnya, ia mengancam dan melarang Rasulullah SAW untuk sholat dan berdakwah kepada Allah. Abu Jahal menduga Allah tidak melihat kejahatannya. Kalau ia tidak berhenti menyakiti dan memerangi Rasulullah, Allah akan cabut nyawanya dari ubun-ubunnya melalui malaikat Zabaniyah. Allah melarang beliau mengikuti keinginan Abu Jahal dan terus sholat serta memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya surat Al-Qadr ayat 1 hingga 5 menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran pertama kali dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Malam itu menjadi bernilai lebih dari 1000 bulan disebabkan kemuliaan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu turun ke dalam diri seseorang atau suatu masyarakat satu hari saja, maka orang atau masyarakat tersebut akan meraih nilai dengan kehidupan yang lebih baik dari 1000 bulan. Jika Al-Quran itu turun ke dalam diri sepanjang manusia, sepanjang hidup manusia, berapa besar nilai yang diraih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan keberkahan di dunia, dan surga di akhirat adalah balasannya. Surat Al-Bayyinah ayat 1 hingga ayat 7 menjelaskan bahwa orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Bait, yakni Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin, tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum datang kepada mereka bukti kebenaran. Lalu Allah utus Rasulullah SAW membacakan kepada mereka Al-Quran yang suci, di dalamnya ajaran yang lurus. Ahlul Kitab menolaknya setelah datang Rasul yang dijanjikan dalam Taurat dan Injil. Mereka disuruh menerapkan semua sistem Allah dalam kehidupan. Allah akan masukkan kaum kafir dari Ahlul Kitab dan kaum musyrikin ke dalam neraka yang kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk, sedangkan kaum mukmin yang beramal soleh, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk Allah. Surat Al-Bayyinah ayat 8 meneruskan ayat sebelumnya terkait kaum mukmin yang beramal soleh. Mereka meraih dari Allah surga Aden, mengalir di bawahnya berbagai sungai dan kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha atas semua nikmat yang diberikan Allah. Keridhaan Allah tersebut hanya dapat diraih oleh orang yang takut kepadanya. Surat Al-Zalzalah ayat 1 hingga 8 menjelaskan peristiwa kiamat itu sangat dahsyat. Pada hari itu manusia keluar dari kubur bertebaran dan melihat amal perbuatan yang mereka lakukan semasa hidup di dunia, kendati hanya sebesar biji atom atau benda yang paling kecil sekalipun, kebaikan ataupun keburukannya. Dalam surat Al-Adiyah ayat 1 hingga ayat 9 menjelaskan bahwa yang pertama, Allah bersumpah dengan kuda yang memiliki berbagai keistimewaan. Hal ini menunjukkan bahwa kuda adalah hewan yang diciptakan Allah, membawa kebaikan yang banyak kepada manusia hingga hari kiamat, khususnya dalam menegakkan agama Allah. Yang kedua, sungguh manusia banyak yang ingkar kepada Allah,
sedangkan mereka menyaksikan keingkaran tersebut dan sangat mencintai hartanya. Sadarlah wahai manusia, saat dibangkitkan dari dalam kubur, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya iman dan amal soleh yang dapat membantu kita. Al-Adiyah ayat 10 hingga ayat 11 masih berbicara tentang kiamat. Apa saja yang tersimpan di dalam hati manusia akan ditampakkan. Sungguh Allah Maha teliti terhadap keadaan mereka. Surat Al-Qari'ah ayat 1 hingga ayat 11 menjelaskan bahwa peristiwa kiamat itu amat sangat dahsyat. Manusia bertebaran bagaikan anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan. Kaum mukmin yang amal kebaikannya lebih berat dari amal kejahatannya akan mendapatkan kehidupan bahagia, yakni surga. Adapun yang amal kebaikannya lebih ringan dari kejahatannya, maka neraka menjadi tempat kembalinya. Mereka akan keluar setelah masa hukumannya selesai. Surat At-Takatsur ayat 1 hingga 8 menjelaskan bahwa Allah menetapkan kecelakaan dan kehancuran bagi orang yang selama hidupnya disibukkan kehidupan dunia dan bermegah-megah dengan berbagai fasilitas kehidupan dunia dan mati dalam keadaan cinta dunia. Mereka nanti pasti mengetahui akibat buruk yang mereka terima di akhirat kelak. Mereka akan mengetahuinya dengan pasti. Mereka akan melihat neraka, kemudian akan melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Pada saat itu mereka akan dimintai pertanggungjawaban berbagai nikmat Allah yang mereka dapatkan, dari mana mereka peroleh dan kemana mereka belanjakan. Sebab itu, berhati-hatilah wahai kaum mukmin. Jangan sampai kehidupan dunia ini membelenggu pikiran dan hati kita, karena mengakibatkan kita celaka di akhirat kelak. Surat Al-Asyr menjelaskan bahwa kunci sukses itu ada dalam 3 hal. Yang pertama, iman. Yang kedua, amal soleh. Dan yang ketiga adalah komunikasi 2 arah tentang kebenaran dan kesabaran. Surat Al-Humazah menjelaskan bahwa celakalah orang yang menghina dan mengumpat orang lain yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ia mengira harta dapat menjadikannya kekal di dunia. Sekali-kali tidak. Mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah, yakni api Allah yang menyala-nyala, yang membakar mereka sampai ke hati. Dan api itu menutup mereka, sedangkan mereka diikat di tiang-tiang yang panjang. Surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat 5 menjelaskan bagaimana Allah menghancurkan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha dari Yaman karena ingin menghancurkan Ka'bah. Allah kirim segerombolan buruh yang melemparkan batu panas pada mereka. Allah hancurkan mereka sehingga menjadi seperti daun kayu yang dimakan ulat. Peristiwa ini terjadi di tahun kelahiran Rasulullah SAW. Peristiwa ini memberikan pelajaran penting bagi kaum mukmin bahwa Allah tidak pernah diam terhadap konspirasi yang kaum kafir untuk menghancurkan agama dan syiar kebesarannya di atas bumi ini. Surat Quraisy ayat 1 hingga 4 menjelaskan bahwa di antara nikmat Allah kepada kaum Quraisy ialah kemampuan yang diberikannya kepada mereka, yakni berdagang pada musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam. Sebab itu sepantasnya mereka menyembah hanya kepada Allah, pemilik Ka'bah, yang melepaskan mereka dari kelaparan dan memberikan mereka keamanan. Surat Al-Ma'un ayat 1 hingga ayat 7 menjelaskan bahwa ciri-ciri orang yang mengingkari hari pembalasan dan kiamat ialah mereka yang menelantarkan anak yatim, tidak menganjurkan
atau memberi makan kaum miskin, melalaikan sholat, riya dalam beramal ibadah, dan pelit, lagi kikir. Surat Al-Kautsar ayat 1 hingga ayat 3 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Rasulullah sungai di surga bernama Al-Kautsar. Di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Umat beliau pun yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya akan diberi minum dari Al-Kautsar itu. Sebab itu Allah menyuruh Rasulullah untuk sholat dan berkorban. Umat Nabi Muhammad yang dapat meminum air telaga Kautsar ini hanyalah yang mengikuti jalan hidup sesuai dengan apa yang sudah digariskan Rasulullah semasa hidup mereka di dunia. Sedangkan yang membenci Rasulullah SAW maka akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ghafirun menjelaskan tentang prinsip toleransi dengan orang-orang kafir. Dalam masalah ibadah, apapun bentuk dan bobotnya tidak ada toleransi. Karena Islam memiliki sistem ibadah yang telah ditentukan Allah berlandaskan tauhid, sedangkan kaum kafir berdasarkan kekufuran dan kemusyrikan. Surat An-Nasr ayat 1 hingga 8 menjelaskan saat terjadi kemenangan besar Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Masyarakat Mekah dan sekitarnya masuk Islam dengan berbondong-bondong. Allah perintahkan umat Islam menyambut kemenangan dan penaklukan besar tersebut dengan bertasbih, memuji Allah dan meminta ampunannya sebagai tanda syukur kepada nikmatnya. Surat Al-Lahab ayat 1 hingga 5 menjelaskan bahwa Allah menetapkan kebinasaan pada diri Abu Lahab karena sangat memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Harta dan upaya yang dilakukannya tidak akan pernah bermanfaat baginya dan tidak akan bisa menolongnya sedikit pun dari azab Allah. Ia akan masuk neraka yang apinya menyala-nyala di akhirat kelak. Istrinya yang ikut memusuhi Rasulullah dan dakwahnya juga akan bernasib sama. Kisah Abu Lahab ini adalah pelajaran bagi setiap manusia yang memusuhi Islam dengan keras, akan mendapatkan siksaan Allah di dunia dan di akhirat dengan siksaan yang lebih keras lagi. Surat Al-Ikhlas adalah sepertiga dari Al-Quran, kendati hanya berisi 4 ayat yang pendek-pendek, disebabkan surat ini menjelaskan inti ketauhidan Allah, yakni Allah Maha Esa, Allah tempat meminta, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada apapun atau siapapun yang menyerupainya. Surat Al-Ikhlas ini dianjurkan dibaca setiap malam sebelum tidur, karena nilainya sepertiga dari Al-Quran, atau sepertiga dari Al-Quran sendiri menerangkan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Falaq ayat 1 hingga 5 mengajarkan kepada umat Islam agar memiliki kekuatan diri untuk menghadapi berbagai kejahatan yang dilancarkan manusia maupun jin dengan cara meminta perlindungan kepada Allah, Tuhan pencipta subuh, dari kejahatan makhluk, kejahatan yang terjadi di malam yang gelap, kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup-niup tali yang dibuhul, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki. Surat Al-Falaq ini dianjurkan dibaca setiap pagi dan sore bersama doa-doa lainnya yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya. Surat An-Nas adalah surat terakhir dari Al-Quran, yakni surat yang ke-114. Surat An-Nas sama dengan surat Al-Falaq sebelumnya, yakni mengajarkan kita untuk memiliki kekuatan diri dengan cara meminta perlindungan kepada Allah, Tuhan pencipta manusia dan Tuhan yang disembah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi.
yang membisikkan ke dalam hati manusia, baik dari kalangan jin maupun manusia. Surat An-Nas ini dianjurkan pula dibaca tiap pagi dan sore bersama doa-doa lainnya. Doa-doa tersebut akan melindungi kita dari segala bentuk kejahatan yang mengintai kita, baik dari kalangan jin, manusia. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.